Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Seta Utomo dengan Ahmad Maulana dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai ikatan kimia. Mohon diperhatikan dan silakan disimak video ini. Untuk ikatan kimia, itu kita akan membahas tentang bagaimana bentuk ikatan kimia tersebut. Yang kedua itu adalah macam-macamnya ikatan kimia itu seperti apa sih, gitu ya. Ukiran kadar gelas kaca diperoleh dari reaksi senyawa kovalen HF dengan SiO2 menghasilkan SiF4. Ikatan kimia ini mempunyai konsep. Apa sih konsepnya? Yang pertama itu adalah interaksi antara atom-atom yang berikatan sehingga terbentuknya suatu molekul. Jadi, kalau seandainya ada interaksi nih antara atom satu dengan atom lain sehingga akan terbentuknya nih molekul, itu adalah ikatan kimia. Gitu. Yang kedua adalah ikatan kimia yang menggambarkan cara atom-atom yang bergabung membentuk molekul senyawa dan ion. Yang terakhir adalah ikatan kimia merupakan daya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Jadi kalau seandainya ada daya tarik-menarik nih antara atom satu dengan atom lain yang menyebabkan suatu senyawa kimia itu bersatu, itu juga adalah ikatan kimia. Terbentuknya ikatan. Ikatan antara atom dapat terbentuk. Kenapa? Karena ada interaksi nih antara elektron antara atom satu dengan atom yang lain sehingga akan terbentuknya suatu molekul senyawa atau gugusan atom. Terus untuk apa? Untuk mencapaikan suatu kestabilan. Atom-atom itu saling mengadakan ikatan yang disebut dengan ikatan kimia. Pembentukan ikatan kimia dapat terjadi berdasarkan serah terima nih atau pemasangan elektron bergantung pada jenis unsur yang berikatan. Oke, terbentuknya ikatan kimia itu harus mengetahui satu, konfigurasi elektron stabil. Yang kedua, itu peran elektron valensi dalam ikatan kimia. Yang ketiga, itu lambang Lewis. Yang pertama itu adalah konfigurasi elektron stabil. Nah, pertama, suatu unsur dikatakan stabil saat elektron valensinya 2 kaidah duplet dan elektron valensinya 8 oktet. Nah, gini, kalau seandainya enggak mencapai 2 dan 8 atau elektronnya itu 3, 1 atau apapun selain 2 dan 8, maka itu tidak dikategorikan ikatan kimia. Ya. Nah, yang kedua itu adalah unsur-unsur golongan lain cenderung ingin mencapai keadaan stabil dengan membentuk konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia. Jadi, golongan-golongan yang lain itu ingin seperti gas mulia. Dengan apa? Dengan mengkonfigurasikan elektron itu dengan angka 8 atau 2 sehingga dia itu stabil. Teori oktet tersebut adalah atom-atom unsur memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia terdekat yang memiliki susunan 8 elektron positif pada kulit terluar, itu oktet. Kecuali helium dengan 2 elektron negatif pada kulit terluar, duplet.
Lalu bagaimana sih memenuhi hukum oktet dan duplet? Ingat ya, kalau duplet itu 2 elektronnya, kalau elektron oktet itu 8. Nah, 1. Melepas elektron. Kecenderungan melepaskan elektron terjadi pada unsur logam yang mempunyai energi ionisasi relatif kecil, bersifat elektropositif. Atom unsur logam cenderung melepas elektron valensinya membentuk ion plus X dengan X nomor golongan utama. Ingat ya, kalau melepas elektron itu bersifat elektropositif. Beri contoh nih, oktet. Oktet ya. Ada nomor atomnya 11 Na. Kita konfigurasikan terlebih dahulu ya. Jadi 2, 8, 1. Nah, ini udah termasuk oktet belum? Bukan ya, belum termasuk oktet. Kita lepas 1. Nah, jadi 28. Jadi oktet 8 ya. Jadi akan mengakibatkan ion Na plus 28 ditambah 1E. Kenapa di 1E-nya dipisah? Karena dia sudah terlepas oleh Na dan dia stabil 28-nya gitu. Yang kedua itu atom Mg. Kita konfigurasikan dulu 2, 8, 2. Nah, karena atomnya 10S12 282. Sehingga 2-nya kita lepas dan mengakibatkan ion dan hasilnya ion Mg 2 plus 28 ditambah 2E gitu ya. Terus lalu yang kedua itu duplet. Kalau duplet atom Be nih, Be itu atomnya 4. Kita konfigurasikan dulu 2, 2. 2-nya itu kita lepas sehingga ion Be 2 plus 2 ditambah 2 elektron. Atom Li itu 3 atom, 2, 1. Ion Li plus 2 ditambah 1E gitu. Jadi kalau seandainya kelebihan 1 atau 2 atau 3 dilepas. Oke. Yang kedua itu menyerap elektron. Pencapaian kestabilan dengan menyerap elektron dilakukan oleh unsur non-logam. Kenapa? Karena mempunyai afinitas elektron atau ke elektronegatifan yang relatif besar, sehingga dia bersifat elektronegatif. Ingat, tadi kalau seandainya melepas, ia itu adalah elektropositif. Kenapa? Karena dia lepas elektronnya. Nah, terus yang kalau seandainya elektronegatif, kenapa elektronegatif? Karena dia menyerap atau menerima elektron. Nah, biar gampangnya tadi kalau seandainya melepas elektron, dia itu kelebihan nih elektronnya, sehingga dia harus membuang 1 elektron gitu. Tapi kalau seandainya menyerap elektron, dia kekurangan nih elektron, sehingga dia menerima elektron dari atom lain gitu ya. Beri contoh. Oksigen itu atomnya 8. Kita konfigurasikan terlebih dahulu 2, 6. Hasil akhirnya 6. Elektron 6. Kurang berapa? Kalau misalkan oktet 2 ya. Jadi 2E, sehingga akan mengakibatkan ion O2 plus 2 kurang 2, 8 N 25, akhirnya 5.
kurang berapa? Kurang 3, menghasilkan ion N3 negatif 28 ya. Jadi biar gampangnya aja tadi tuh udah ya, kalau seandainya melepas itu tadi apa, positif. Nah terus dia melepas karena dia kelebihan dia lepas dan menghasilkan nanti ionnya adalah positif gitu ya. Tapi kalau seandainya menyerap karena dia kekurangan, dia nerima nih, itu namanya sifat elektronegatif dan nantinya akan menghasilkan ion yang negatif. Elektron valensi. Nah, elektron valensi ini berperan pada pembentukan ikatan kimia. Elektron valensi dari suatu atom yang terlibat. Masih membahas tentang lambang Lewis. Nah, di sini adalah lambang atom yang dilengkapi dengan valensinya. 1. Lambang Lewis gas mulia menunjukkan 8 elektron valensi 4 pasangan. 2. Lambang Lewis unsur dari golongan lain menunjukkan adanya elektron tunggal atau belum berpasangan. Menggambarkan elektron keluar dari suatu atom disimbolkan dengan sebuah dot, lingkaran atau silang. H.1. Unsur hidrogen mempunyai 1 elektron pada kulit terluar. Yang gampangnya gini, H itu ada di golongan berapa? 1A ya, 1A. Jadi dia mempunyai titik 1 gitu. Terus BE di golongan keberapa? Kedua. Jadi dia harus mempunyai titik 2. Lihat nih keterangannya. Unsur belium mempunyai 2 elektron pada kulit terluar. Nah, gitu ya. 2 elektron pada kulit terluar. B. Unsur boron mempunyai 3 elektron pada kulit terluar. 3. Lebih simpelnya, dia di golongan berapa? B itu golongan 3. Dia ada 3 titik. C. Unsur karbon punya 4 elektron pada kulit terluar. Benar ya. Jadi golongan C itu golongan 4. Dia mempunyai 4 titik. Nah, di sini lagi lambang Lewis dinyatakan dengan menulis lambang atom dikelilingi oleh sejumlah titik atau garis untuk menyatakan elektron valensi. Tadi tuh ya sudah jelaskan. Terus jumlah elektron valensi suatu unsur sesuai dengan golongan unsur tersebut. Di sini ada contoh. Ada 1, 2. Nah, di sini ada yang kesalahan ya. Seharusnya golongan 3, golongan 4, golongan 5, golongan 6, golongan 7, golongan 8. Satunya dihapuskan saja ya. Jadi ada golongan 1 sampai golongan 8. Nah,
Terus macam-macam ikatan kimia. Yang pertama itu ikatan ion, kedua ikatan kovalen, tiga perbandingan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen, keempat penyimpanan kaidah oktet dan duplet, yang kelima cara menggambar struktur Lewis. Berlanjut ke ikatan ion. Ikatan ion itu sama dengan ikatan elektrovalen. Yang kedua, terbentuk karena adanya serah terima elektron positif dan elektron negatif. Yang ketiga, terbentuk dari unsur logam dengan unsur non-logam. Biar gampangnya, ikatan ion dan ikatan kovalen itu adalah kalau ikatan ion itu terbentuk dari unsur logam dan non-logam, tapi kalau seandainya kovalen itu terbentuk dari unsur non-logam dengan non-logam. Contoh ikatan ion Na dan F menjadi ikatan senyawa NaF. Melihat di gambar, awalnya NaCl. Ketika diubah akan mengakibatkan Na plus Cl kurang. Tadi makanya udah dijelaskan positif dan negatif. Di sini nih, ikatan ion berbentuk ketika sebuah atom melepas elektron keluarnya kepada atom lain. Atom yang melepas elektron bermuatan positif, atom yang menerima elektron bermuatan negatif. Tarik menarik antara ion positif dan negatif membentuk ikatan ion. Contoh ikatan ion itu Na sama Cl akan mengakibatkan NaCl. Perkenalkan, nama saya Rangga Seta Hutomo, nomor MPM 202135000236. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Ahmad Maulana, yaitu melanjutkan presentasi pada slide ke-17. Slide ke-17 itu mengenai ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron. Terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Contohnya H2, yaitu H itu untuk hidrogen, yang berarti itu bukan non-logam. Yang dijelaskan contoh ini H2, berarti kan H-nya itu ada 2, jadi hidrogen ketemu dengan hidrogen, jadi non-logam ketemu dengan non-logam. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang berikatan. Ikatan ini terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam yang sama-sama ingin menangkap elektron. Pemakaian bersama pasangan elektron terbentuk ikatan kovalen. Contohnya ikatan kovalen yaitu F plus F yang bisa disebut dengan F2, sama seperti slide sebelumnya. Selanjutnya ada 3 jenis ikatan kovalen berdasarkan penggunaan pasangan elektron. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal, yang kedua ikatan kovalen rangkap 2, yang ketiga ikatan kovalen rangkap 3. Untuk mencari sebuah ikatan kovalen, yaitu harus mengetahui mana pusatnya dan yang mana gugus keliling. Untuk mencari pusatnya itu bisa oktet, yaitu 8 elektron, bisa deset 10 elektron, dan ada dudeset 12 elektron. Untuk pusat oktet itu ada pengecualian untuk unsur C, N, O, dan F. Untuk mencari pusatnya ada 2 cara. Yang pertama adalah golongan yang harus lebih kecil.
Ada pengecualian juga untuk cara yang pertama, golongan harus lebih kecil, yaitu unsur H yang memiliki 2 elektron yaitu duplet. Untuk cara yang kedua yaitu periode lebih besar jika golongan sama. Untuk mencari gugus keliling harus memiliki 8 elektron. Ada pengecualian juga yaitu untuk unsur H karena dia memiliki 2 elektron. Di sini ada unsur H dan unsur F. Jadi untuk titik pusatnya atau untuk unsur pusatnya itu berada di F. Jadi di sini F itu kan golongan ketujuh. Jadi dia memiliki unsur elektron yang ketujuh. Itu ada 7 bintang yang tertera pada gambar, dan unsur H itu ada 1 titik karena dia berada di golongan pertama. Untuk unsur F itu unsur elektronnya tidak melepas tetapi tetap pada tempatnya, dan unsur H itu melepas 1 elektron yang dia punya untuk saling melengkapi antara unsur H dan unsur F. Dilihat pada gambar, unsur H dan unsur F saling melengkapi satu sama lain. Jadi atom H dan atom F masing-masing meminjamkan 1 elektron untuk dipakai bersama. Kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Pemakaian bersama lebih dari 1 pasang elektron oleh 2 atom yang berikatan. Ikatan kovalen rangkap atau ganda dibedakan menjadi 2, yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Seperti pada contoh, di sini ada unsur O2, yaitu ada 2 unsur O atau oksigen yang terdapat pada golongan ke-6. Makanya dia memiliki 6 elektron kovalen. Pada gambar yang paling bawah, 2 unsur O ini 2 elektronnya saling berikatan untuk dipakai bersama. Ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Terlihat pada contoh, ada atom nitrogen dengan atom nitrogen yang bisa disebut N2. Unsur atom nitrogen itu tergolong dalam golongan ke-5, berarti memiliki 5 elektron. Pada slide sebelumnya ada 2 elektron yang saling berikatan dalam kedua unsur atom. Di sini juga sama. Pada 2 unsur atom ada elektron yang saling berikatan, yaitu 3 elektron yang saling berikatan untuk saling melengkapi. Selanjutnya, di sini kita bisa mengetahui perbedaan antara ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Untuk yang pertama, ikatan kovalen tunggal, yaitu terjadi akibat penggunaan bersama 1 pasang elektron. Untuk rangkap kedua, yaitu 2 pasang elektron. Untuk rangkap ketiga, yaitu untuk 3 pasang elektron. Yang kedua, untuk ikatan kovalen tunggal digambarkan dengan sepasang elektron atau 1 garis lurus. Untuk rangkap kedua bisa 2 pasang elektron atau 2 garis lurus. Untuk rangkap ketiga ada 3 pasang elektron atau 3 garis lurus. Seperti pada slide ini. Untuk ikatan kovalen tunggal memiliki contoh, yaitu unsur H terdapat pada golongan yang pertama, memiliki 1 elektron pada slide sebelumnya. Dan untuk kovalen rangkap 2, contohnya yaitu unsur oksigen atau O terdapat pada golongan ke-6 yang memiliki 6 elektron kovalen. Dan untuk rangkap ketiga, yaitu ada unsur N, nitrogen, yang terdapat pada golongan ke-5 yang memiliki elektron kovalen 5. Dan di sini
kita bisa lihat perbedaan kekuatannya. Kekuatan yang paling kuat yaitu ikatan kovalen rangkap 3 lebih kuat dibandingkan ikatan kovalen rangkap 2. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 2 lebih kuat dari ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi atau bisa disebut ikatan datif atau ikatan semipolar. Ikatan kovalen koordinasi terbentuk jika elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari satu atom yang berikatan, atau bisa disebut pasang elektron bebas atau PEB. Sedangkan atom yang lain hanya menerima pasangan elektron yang digunakan bersama, seperti pada contoh di bawah ini. Ada F3B dengan unsur NH3. Untuk unsur F3B itu pada slide ini memiliki kekosongan pada sebelah kanan unsur B, dan unsur NH3 itu memiliki 2 elektron lebih pada sebelah kiri unsur N. Dan pada gambar selanjutnya unsur F3B dengan unsur NH3 saling melengkapi dengan adanya 2 elektron yang dilepas atau yang digunakan bersama dari unsur N. Selanjutnya, ikatan kovalen yang terjadi jika pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan, sedangkan atom yang lain tidak ikut menyumbang, seperti pada contoh N2O, yaitu unsur N dengan unsur N dan unsur O. Unsur N terdapat ke dalam golongan kelima yang memiliki 5 elektron, dan unsur O terdapat pada golongan ke-6 memiliki 6 elektron. Dua unsur N seperti pada slide sebelumnya, yaitu untuk ikatan kovalen rangkap 3 untuk saling melengkapi, yaitu 3 elektron. Itu sudah sesuai dengan pada slide sebelumnya. Dan di sini kan ada tambahan untuk unsur oksigen atau unsur O yang memiliki 6 elektron. Nah, di sini dia memiliki 6 elektron, dan untuk sebelah kirinya ada kekosongan elektron. Dan sedangkan yang unsur N-nya memiliki 2 elektron yang tidak digunakan. Makanya unsur N dengan unsur O disatukan atau berikatan dengan 2 elektron. Selanjutnya, ikatan kovalen polar dan nonpolar. Ikatan kovalen polar, ikatan antara atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya HCl, HBr, dan H2O. Selanjutnya, ikatan kovalen nonpolar, ikatan antara atom-atom yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, seperti contoh H2, CH4, dan BF3. Kepolaran senyawa ditentukan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, jumlah momen dipol. Jumlah momen dipol sama dengan 0 disebut nonpolar. Jumlah momen dipol lebih besar 0 disebut polar. 2. Bentuk molekul. Bentuk molekul simetris disebut nonpolar. Bentuk molekul asimetris disebut polar. 3. Molekul yang terdiri atas 2 buah atom. Kedua atom sejenis disebut nonpolar. Kedua atom tidak sejenis disebut polar. Nomor 4. Molekul yang terdiri atas 3 atau lebih atom
yaitu atom pusat punya PeB disebut polar. Atom pusat tidak punya Pb atau bisa disebut pasang elektron bebas disebut nonpolar. Ikatan kovalen polar. Jika keelektronegativan dua atom tidak sama, pasangan elektron lebih kuat tertarik pada atom yang lebih elektronegatif atau beda elektronegativitas antar atom besar. Momen dipol ialah perkalian jarak ikatan antar atom yang berikatan dengan perbedaan keelektronegativan antara dua atom yang berikatan. Makin besar momen dipolnya, makin polar senyawanya. Seperti contoh HCN dengan NH3. Di sini cuma perumpamaan sebagai contoh unsur H dengan unsur Cl. Dikarenakan keelektronegatifan Cl lebih besar dibandingkan H, maka sepasang elektron akan tertarik ke arah Cl sehingga H akan cenderung berkutub plus sedangkan Cl berkutub min. Hal ini digambarkan sebagai berikut. Ada gambaran di sampingnya, itu untuk unsur H berkutub plus yaitu melepas elektron, dan sedangkan Cl berkutub min itu menerima elektron kovalen. Ikatan kovalen nonpolar. Jika keelektronegatifan dua atom sama besar, pasangan elektron tertarik ke dua arah dengan kekuatan tarikan yang sama besar. Molekul diatomik yang sama selalu simetris dan selalu nonpolar. Seperti contoh H2, O2, dan F2. Molekul simetri poliatomik yang memiliki atom pusat tanpa elektron bebas atau disebut lone pair elektron selalu nonpolar. Contohnya Cl4, CH4, CO2, SF6, PCl5. Di sini di bawah di slide ini ada gambaran yaitu mengenai contoh CH4. 3. Perbandingan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen. Pertama, untuk senyawa ion, titik leleh dan titik didihnya tinggi. Sedangkan untuk senyawa kovalen, titik leleh dan titik didihnya lebih rendah daripada senyawa ion dikarenakan gaya tarik-menarik antara molekulnya lemah meskipun ikatan antara atomnya kuat. Yang kedua, untuk senyawa ion larut dalam pelarut polar, contohnya air, dan tidak larut dalam pelarut nonpolar, contohnya klorofrom. Sedangkan untuk senyawa kovalen, sebagian larut dalam pelarutan polar atau senyawa kovalen polar, dan sebagian larut dalam pelarut nonpolar atau senyawa kovalen nonpolar. Untuk yang ketiga, senyawa ion pada suhu kamar berwujud padat, sedangkan senyawa kovalen pada suhu kamar ada yang berwujud gas, misalnya H2 dan CO2, berwujud cair, misalkan H2O dan HCl, ataupun padat, misalkan kayak SiO2. Yang keempat, senyawa ion dalam bentuk larutan dan leburannya dapat menghantarkan arus listrik, tetapi dalam bentuk padatnya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan senyawa kovalen sebagian larutannya dapat menghantarkan arus listrik, misalnya HCl, dan sebagian tidak menghantarkan arus listrik baik dalam bentuk larutan, leburan maupun padatan, misalkan Cl2. 4. Penyimpangan kaidah otet dan duplet. Yang pertama, senyawa yang tidak mencapai kaidah otet. Contohnya BeCl2. Di sini Cl termasuk dalam golongan ke-7 dan Be termasuk dalam golongan kedua.
Jadi titik pusatnya di BE dan Cl sebagai gugus keliling. Mengapa BeCl2 tidak termasuk kaidah oktet? Karena Be memiliki 2 elektron yang bisa disebut dengan duplet, bukan oktet. Oktet itu memiliki 8 elektron, sama seperti BF3 ini juga sama. Unsur B atau unsur B itu terdapat pada golongan ketiga, yang bukan berarti kaidah oktet yang memiliki 8 elektron. Yang kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil, seperti pada contoh NO2. Nah, di sini O-nya itu termasuk golongan ke-6 dan N termasuk golongan ke-5. Jadi N itu sebagai titik pusat dan unsur N itu memiliki elektron 5, yang berarti elektron valensinya ganjil. 4. Penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Senyawa dengan oktet berkembang bisa disebut dengan senyawa yang memiliki lebih dari 8 elektron kovalen. Di sini ada contoh. Ada unsur P, Cl5, ada unsur SF6, ada unsur ClF3. Pada unsur PCl5, unsur P masuk dalam golongan kelima yang memiliki 5 elektron, dan unsur Cl termasuk pada golongan yang ke-7, yaitu memiliki 7 elektron. Unsur P dan unsur Cl masing-masing meminjamkan 1 buah elektron untuk saling berikatan, dan seterusnya. Untuk unsur SF6 sama juga seperti unsur PCl5. Dan di sini untuk ClF3, unsur Cl memiliki termasuk dalam golongan ke-7, memiliki 7 elektron, dan untuk F memiliki 7 elektron dan termasuk golongan ke-7. 5. Cara menggambar struktur Lewis, seperti pada contoh CH3Cl. Yang pertama, kerangka. Susunan kerangkanya tertera pada slide ini, bisa juga ditukar posisinya. Dan untuk yang B, jumlah elektron valensi. Untuk jumlah elektron valensi di unsur C itu ada 4. Untuk unsur H itu sebenarnya dia termasuk golongan pertama, jadi jumlah elektron valensinya cuma 1. Dengan H-nya ada 3, maka dikalikan dengan 3, 1 dikali 3. Dan Cl termasuk golongan ke-7 yang memiliki 7 elektron valensi. Untuk keseluruhannya CH3Cl itu memiliki 14 elektron valensi. Untuk yang C, berikan sepasang elektron pada setiap ikatan. Pada unsur C, dia termasuk golongan keempat dan memiliki 4 elektron valensi, yang memberikan semua unsur kelilingnya 1 elektron valensi supaya untuk saling melengkapi. Terus D, sisa elektron ada 14 dikurangi 8 sama dengan 6, diberikan untuk atom yang belum mencapai oktet atau Cl. Nah, di sini kan unsur Cl memiliki 7 elektron valensi. Nah, karena ada 7 elektron valensi, satunya kan sudah dipinjamkan kepada unsur C untuk
supaya mereka saling berikatan, dan sisanya adalah 6 elektron valensi yang supaya mengisi kekurangan pada unsur Cl. Selanjutnya yang E, tidak ada sisa elektron. Jadi bentuk struktur molekul CH3Cl dengan rumus Lewis adalah sebagai berikut. Sebagai contoh yang tertera pada slide ini, dan untuk rumus strukturnya atau gambar bangunnya tertera pada slide ini. Sekian dari kelompok 4 yang terdirikan atas nama saya Rangga Seto Utomo dengan Ahmad Maulana pada presentasi ikatan kimia. Apabila ada kesalahan atau apabila ada penjelasan yang kurang dipahami, sebelumnya mohon maaf.